Dan pada akhirnya ketika dia mau kembali ke Australia, saya dipanggil And then? biasa. Dan Biasa. 1, 2, 3, funk it. Hai Bright, welcome to Mochan FM. Kalian bisa lihat ya di belakang saya tulisannya Mochan FM. Oke, selamat datang untuk baru pertama kalinya. Ini perdana banget Monak Balai Candi Desa membuka konten barunya di Mochan FM Podcast. Jadi sebenarnya spill the tea dikit, kita udah lama banget merencanakan ini tapi baru kerilis sekarang. Tapi it's okay, kita mulai hari ini pembicaraannya walaupun mendadak, tapi kita pingin kupas-kupas sedikit tentang yang namanya barista atau coffee world, benar nggak? benar sekali. Jadi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Jadi karena di perdana pasti orang-orang di sana nggak tahu saya nih yang ngomong nih siapa gitu. Jadi perkenalkan, nama saya An. Kalau orang di Monak Balai Candi Desa manggilnya sih Miss An gitu. Jadi hari ini saya nggak sendiri, saya berdua. Saya nggak jomblo, saya berdua. Saya ditemani sama partner saya di sini kebetulan sebagai narasumber. Silakan Pak Septian untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih Miss An. Ya. Sama-sama. Jadi nama lengkap saya Yudi Septian Adinata, biasa dipanggil Septian. Oke. Saya salah satu instruktur di Monak Balai Candi Desa ini. Lebih tepatnya saya adalah barista instruktur. Barista instruktur. Ya. Lanjut. Itu aja. Mungkin single, album atau apa gitu. Umur lah gitu kan, pada yang pengen tahu mungkin gitu. Untuk umur saya masih 23 tahun. Jadi asal saya dari Klungkung. Itu terus itu yang single, album itu nggak ada. Single ya, belum nikah? Belum nikah, Belum menikah. tapi Kalau di sudah KTP. punya pasangan. Oke. Patah hati. Oke, jadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan hari ini, walaupun mendadak tapi tetap ada rencananya. Jadi kita akan ngomongin yang namanya barista atau dunia kopi. Jadi sudah sama narasumber yang tepat, instruktur baristanya sendiri. Oke, the first question yang pingin banyak orang ketahui, barista itu apa sih gitu? Jadi barista adalah orang yang expert di bidang kopi atau seorang peracik kopi, minuman yang berbahan dasar kopi yang bekerja di sebuah coffee shop. Itulah barista. Oke, jadi orangnya yang ahli dalam meracik. Kalau menanam kopinya langsung? Itu namanya petani kopi. Jadi itu petani kopi ya? Aduh, bukan barista, walaupun yang petaninya ini bisa meracik kopi dan jualan di coffee shop. Kalau itu dia barista juga. Barista, jadinya, jadi ya. petani sekaligus barista gitu ya. Jadi jangan salah, petani bisa jadi barista. Oke, jadi itu dia, kalau barista itu ternyata bukan tentang bidangnya, tapi itu ternyata orangnya yang pekerjaan orangnya itu ya barista. Ini masih agak wondering banget sih, kan barista itu mirip-mirip sama bar ya kalau nggak salah ya. Jadi kenapa barista sama bartender itu berbeda? Jadi yang membedakan itu adalah minuman yang dihasilkan. Jadi kebanyakan bartender itu meracik, kebanyakan minuman yang diracik adalah minuman beralkohol atau alcoholic drink. Jadi barista lebih ke meracik minuman non alkohol. Contohnya minuman yang berbahan dasar kopi. Ya. Mungkin nggak sih orang barista bisa buat atau meracik minuman yang beralkohol atau sebaliknya? Itu mungkin saja, karena di beberapa tempat atau beberapa hotel di Bali, bartender itu langsung untuk incas sebagai baristanya. Jadi bartendernya juga yang akan membuat kopinya. Kopinya sendiri. Berarti biasanya mereka punya skill yang sama, maksudnya skill yang tambahan skillnya tuh di bar bisa, di barista bisa kayak gitu. Iya.
Oh, keren sih. Oke, jadi ngomongin masalah kopi nih. Kopi kan setiap orang tuh mungkin kayak saya nih khususnya, jadi kadang-kadang nggak intoleran sama kopi atau kafein gitu. Jadi kalau sekalinya minum kopi padahal sedikit kafeinnya tuh bisa kembung atau sakit perut gitu. Mungkin nggak sih di luar sana ada kopi yang emang cocok untuk orang-orang yang asam lambungnya tinggi gitu? Ada. Jadi Ada. Ada salah satu kopi itu adalah namanya decaffeinated coffee. Jadi decaffeinated. Decaffeinated. Ya, coffee. Jadi biasa disingkat decaf coffee. Decaf coffee, oke. Ya, biasa. Jadi decaf coffee ini kandungan kafein di dalamnya sudah di reduce atau dikurangi. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada, keren tapi banget. masih ada sedikit kandungan kafein. Jadi nggak perlu bawa promag atau Milanta ke coffee shop. Jadi ada teman-teman yang punya asam lambung bisa minta decaf Decaf coffee. decaf coffee. Ya, susah banget ngomongnya. Decaf coffee. Saya pesan yang decaf coffee. Oke, nanti next time saya bisa nih jalan-jalan ke Kintamani gitu kan ya, nyari pemandangan sama kopinya. Minta saya decaf coffee. Enggak ya susu coklat. Malu banget kalau tempat kopi malah minta susu coklat gitu. Oke, itu kopi. Mungkin bisa dikasih tahu kayak kopi yang emang paling di luar sana paling banyak digemari sama orang-orang tuh, ada nggak sih kayak favorit banget nih kalau di Indonesia ataupun di Bali khususnya tuh ini kopinya ini paling banyak orang gemarin gitu. Jadi itu maksudnya di jenis bijinya atau Mungkin jenis minuman minumannya kali ya, kalau biji belum sampai ke sana mungkin. Orang-orang Kalau awam. yang sekarang, mungkin yang sedang naik daun sekarang itu es kopi susu gula aren. Ya. Es kopi susu gula aren. Ya, jadi sekarang sedang Itu naik tuh daun. lokal banget loh padahal. Iya. Jadi itulah yang sedang naik daun belakangan ini. Jadi itu yang banyak belakangan ini diminum orang-orang. Jadi Itu yang ada bobanya tuh nggak sih? ya beberapa yang ada ditambahkan Ada bobanya ya. kan. Oke, jadi es kopi susu gula aren. Jadi lokal banget tapi malah booming gitu ya, Iya, malah banyak memang orang yang suka. booming belakangan ini. Gimana caranya Septian? Next ya, pertanyaan next ya. Gimana caranya Septian tahu kalau orangnya ini pencinta kopi atau expert dalam kopinya hanya dengan pesanannya aja? Mesannya, saya pesan kopi ini. Oh, ini orangnya emang paham banget sama kopi. Untuk biasanya kebanyakan orang-orang yang expert di bidang kopi itu kebanyakan pesanannya itu pasti ke manual brewing. Manual Iya. brewing. Oke, bisa kasih tahu nggak tuh manual brewing tuh kayak gimana? Jadi manual brewing itu jadi metode brewing ada yang mechanical dan ada yang manual brewing. Oke. Jadi manual brewing itu adalah cara penyeduhan secara manual tanpa menggunakan mesin. Jadi menggunakan kettle dan alat-alat seduh yang lainnya. Bisa kasih tahu nggak prosesnya tuh kayak gimana? Kayak masih nggak kebayang nih ketel gimanain tuh? Biasanya akan diseduh menggunakan suatu dripper. Jadi Tahu dripper itu apa? dripper itu adalah alat yang digunakan untuk manual brewing. Contohnya misal V60 dripper. Jadi bentuknya itu V. Nanti kita akan meletakkan paper filter. Iya pernah lihat. Kita akan meletakkan paper filter di dalam dripper itu. Kemudian kita akan meletakkan kopi groundnya. Dan akan diseduh menggunakan air panas. Kemudian itu akan diletakkan di atas scale, digital scale atau timbangan. Nanti akan diseduh. Kita akan menggunakan kettle untuk menyeduh perlahan. Itu prosesnya berapa lama? Kurang lebih 2-3 menit. 2-3 menit. Kalau mekaniknya sendiri kalau butuh waktu berapa lama? Mechanical brewing metodenya akan lebih cepat. Jadi espresso itu bisa selesai dalam waktu 18-22 detik. Nah, itu untuk espressonya. Kemudian jika tamu order cappuccino, tinggal dibuatkan fruiting milknya. Jadi prosesnya lebih cepat. Lebih cepat ya. Bedanya berapa menit? Kalau yang manual tuh 2-3 menit, kalau yang mekanik ini biasanya berapa bahkan detik mungkin ya? Kurang lebih 1 menit atau kurang dari 2 menit sudah selesai. Untuk proses pembuatan satu cappuccino. Mempengaruhi rasa nggak sih manual sama mekanik itu? Mempengaruhi. Kebanyakan manual brewing itu dia pasti tanpa susu. Ya, jadi akan diseduh secara manual. Kebanyakan orang-orang yang sudah expert di bidang kopi pasti
dia akan mencari rasa dari Rasa dari kopi kopinya tersebut. sendiri. Karena setiap kopi mempunyai karakteristik yang berbeda. Benar, Jadi benar mereka banget. nggak akan mengorder cappuccino dan lain-lainnya seperti mechanical brewing, jarang. Orang yang expert itu pasti akan mengorder manual brewing. Oke, benar-benar. Ya sih biasanya kalau yang udah expert tuh dia masih ciri khas dari kopinya itu. Oke, ngomongin kopi, ngomongin biji kopi kan. Jadi biji kopi yang dari apa? Biji kopi yang mana sih, kayak dia kualitasnya bagus, mahal, itu biji kopi apa gitu namanya? Jadi kalau biji kopi itu dibagi, itu jenisnya ada 3, Arabica, Robusta, dan Liberica. Arabica, Robusta, Liberica. Liberica. Yang paling sering digunakan itu untuk di coffee shop yang biasa kita temui itu adalah Arabica. Arabica. Ya, jadi Arabica ini mempunyai taste acidity yang tinggi, kafein yang sedikit rendah dari Robusta, dan bitternya juga lebih rendah dari Robusta. Jadi ada taste fruity-nya di sana, ada taste buah-buahannya. Oke. Kadang ada asam seperti buah jeruk dan lemon. Dan untuk Robusta rasanya akan lebih seperti ke kacang-kacangan dan dark coklat. Oke. Kalau Liberica. untuk kualitas kopi biasanya itu akan dicek di pabriknya atau di tempat roasting kopi tersebut atau di roasternya. Jadi di sana akan dipisahkan mana kopi yang kualitas bagus dan kurang bagus. Biasanya yang sedikit pecah pasti akan dipisahkan, dan yang masih utuh juga akan dipisahkan. Jadi menjadi kopi yang kualitasnya lebih bagus. Oke, ternyata perjalanan kopi sepanjang itu ya. Jadi kayak harus di ini dulu, harus dari mungkin dari menanam dan memanennya pun kita harus hati-hati gitu. Saya taunya kopi untuk masker. Kita taunya kopi ya kayak orang cewek-cewek pasti suka kayak kopi pakai masker, pakai wajah gitu, terus scrub gitu. Ternyata kopi itu perjalanannya sampai dia menjadi kita minum untuk konsumsi itu lama banget gitu. Oke, itu kopi ya. Jadi sekarang kopi kita ngidul ngomong ke sana kemari. Sekarang pengen tahu nih kayak kalau barista tuh pengalamannya Septian selama jadi barista itu ada nggak pengalaman lucu ataupun pengalaman yang kayak buat kamu tuh ngena banget, kayak terkenang sampai sekarang? Mungkin tadi sampai kakek nenek sampai punya cucu tuh, dulu saya jadi barista kayak gini-gini, sampai pengen nyeritain ke anak cucu mungkin. Jadi ada salah satu kenangan, kalau dibilang berat ya lumayan. Jadi pada saat itu saya bekerja di sebuah hotel di daerah Kute. Jadi pada saat itu ada sebuah festival di Pantai Kute. Ketika festival tersebut, hotel saya membuka sebuah stand minuman yang kita jual. Ini tahun berapa nih? Itu tahun 2018. 2018. Oke. Kalau nggak salah saya ada saat itu. Dapat main kayak tahu deh yang mana. Jadi itu salah satu festival di Pantai Kute. Di sana pada hari terakhir itu kebetulan saya yang in charge di stand tersebut. Untuk menjual minumannya. Jadi saya in charge di sana kurang lebih sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Jam 3 pagi ya. Dari sore, waktu itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Itu 12 jam ya? Ya, karena waktu itu saya harus langsung closing 8 jam. karena sudah hari terakhir. Jadi saya langsung closing dan mengembalikan barang-barangnya ke hotel. Jadi itu saya baru selesai jam 3 pagi dan nantinya saya harus kerja jam 7 pagi. Wah, luar biasa sekali. Jam 3, berarti dapat tidur berapa jam? Kurang lebih cuma 3 jam. Jadi jam 6 saya harus sudah bangun. Waktu itu karena saya berpikir kalau saya pulang ke kos, jadi jarak kos saya dari hotel lumayan, kurang lebih mungkin 20 menit. Jadi kalau saya balik ke kos mungkin lumayan. Jadi
Pada akhirnya saya tidur di coffee shop. Oh, luar biasa sekali. Oke, boboknya sama siapa? Kopi-kopi dan lain-lain. Jadi saya tidur di coffee shop. Nanti aja saya bangun jam 6 pagi, mandi di hotel, kemudian siap-siap dan kerja lagi jam Oke. 7-nya. Jam 7 kerja. Dan di tempat yang sama maksudnya? Ya, di tempat yang sama. Kemarinnya saya jaga Berarti standnya. ini nginepnya di pantainya. Saya tidurnya di coffee shopnya, di Itu hotelnya. Oh, di hotelnya. Ya, Oke. setelah saya closing di pantainya, saya kembali ke hotel untuk mengembalikan barang-barang. Daripada saya pulang, saya tidur di coffee shopnya. Jadi nanti paginya saya kerja lagi. Oke, untung tidur di hotel terus pagi-paginya tiba-tiba nggak di luar atau di mana gitu ya, kan serem itu jadinya. Oke, itu pengalaman bisa sering terjadi nggak sih kalau hal-hal yang kayak gitu? Hal-hal seperti itu sering terjadi karena kita bekerja di hospitality industry. Kita nggak tahu event apa yang akan kita handle ke depannya. Dan mungkin itu sering terjadi kepada teman-teman saya yang lainnya. lain, Ya. oke, itu udah. Apa sih yang buat kamu kayak semangat banget kalau kerja di barista gitu atau di dunia perhotelan lah bilang kayak gitu? Pertama kali saya tertarik ke dunia barista ini itu karena saya melihat latte art. Oke, Iya. lihat di mana? Pertama saya melihat teman saya yang membuat latte art, jadi saya merasa tertarik. Kok bisa ya kopi itu digambar? Gitu Iya benar saya. kayak ini benda cair loh gitu kan ya, kayak dia bilang kita gambar di air gitu. Hebat ya, benar. Jadi saya berpikir kok bisa ya kopi itu digambar, dan digambarnya pun bukan dengan pensil atau Iya. apa, jadi langsung dari milk jugnya. Di sana saya merasa heran dan merasa tertarik. Jadi saya mencoba terus berlatih untuk membuat latte art karena saya merasa art dalam secangkir kopi itu adalah hal yang penting. Seperti kata pepatah, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Oke, lama banget pepatahnya. Udah dari nenek moyang kita kayak pepatahnya itu benar. Tapi itu benar banget sih. Jadi kayak kalau kita udah lihat kopinya tuh cantik, jadi kayak sebenarnya sayang sih kalau kita lihat. Tapi pengen beli kopinya tuh jadi pengen meningkat gitu persentasenya. Iya sih benar. Kenapa mungkin orang-orang dulu itu hebatnya kali ya, buat pepatah tuh bagus-bagus banget gitu. Oke, jadi next question nih, biasanya orang-orang pengen dengar cerita-cerita yang selain yang sedih-sedih, horor atau gini, orang-orang juga pengen dengar cerita yang paling seru. Pernah nggak sih Septian di saat jadi barista tuh dapat tipping yang buat kamu kayak wah gila sih ini di barista bagus banget prospek kerjanya kayak gitu? Pernah. Jadi saat itu saya bekerja di salah satu hotel di Kuta. Tepatnya saya Hotel yang sama nggak? Ya, hotel yang sama. Hotel Jadi yang sama. saya in charge di coffee shopnya. Ketika itu saya menghandle tamu Australia. Jadi pasangan tamu Australia, kakek Oke. dan nenek. Iya. Kakek dan nenek? Iya. Oke. Jadi setiap pagi sering saya sapa. Kemudian setelah beberapa hari, tamu tersebut mengorder cappuccino pada saya. Jadi untuk membuatnya lebih spesial, saya membuat cappuccino itu saya membuat latte artnya langsung di table tamunya. Jadi setelah saya steam susunya, saya bawa susu yang sudah di steam itu dan espressonya ke table tamu tersebut. Jadi saya membuat latte artnya di table itu. Berarti live nih di depan tamunya nih? Ya. Oke, live. Jadi karena tamu itu merasa senang, jadi dia ingin berfoto dengan saya, kemudian di-share di TripAdvisor dan di sosial media. Dan pada akhirnya ketika dia mau kembali ke Australia, saya dipanggil And then? biasa dan Biasa. Lumayan ya? kasih tipping lumayan. Lumayan ya? Itu enak ya. Kamu pernah dikasih tipping? Saya nggak pernah dikasih tipping. Saya kalau nyapu di rumah ataupun ngepel paling ya 2.000, 5.000 gitulah dulu waktu masa zaman kecil biasa itu. Pernah nggak? Ya? Kalau di rumah nyapu
kerja dikasih tipping? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Sekarang ya tapi dia banyakan jadinya ya dapat tipping gara-gara itu dia kuncinya kali ya, karena kita ikhlas untuk kasih yang terbaik untuk pelanggan, jadinya pelanggan pun ngasih yang bagus untuk kita kayak komentar yang bagus, gini yang bagus, feedback yang bagus gitu. Jadi ya itu dia namanya timbal balik kali ya. Oke. Ya. Itu pengalamannya Septian ya selama gini. Jadi apa sih, mungkin ada teman-teman yang di sana yang lagi dengerin podcastnya ini di Motion FM, ada nggak sih pesan untuk teman-teman atau adik-adik atau teman-teman yang lain di sana tuh pengen jadi barista, kayak mungkin step-step apa yang harus diambil, kayak pesan deh untuk mereka kayak gitu. Oke. Pesan-pesan saya untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk menjadi barista di masa pandemi ini, tetap semangat. Jadi jangan mudah menyerah, selalu berlatih dan berlatih untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya betul banget ya. Emang ini kedengarannya klise, tapi kalau jangan menyerah itu di setiap bisnis ataupun di apapun itu, walaupun klise tapi bener banget gitu. Kalau kita stuck di sini terus kita nggak coba lagi untuk ngelakuinnya, ya udah bye bye gitu aja, nggak ada percobaan lagi kayak gitu. Boleh tahu sebelum kita selesai ini, kamu berapa lama sih belajar barista? Jadi saya belajar barista kurang lebih itu sudah 5 tahun. 5 tahun tuh. Kurang lebih. Yang skripsi yang udah lulus 5 tahun loh. Saya lulus 3,5 tahun, hampir 4 tahun lah gitu. Jadi itu ya dari kita tahu 5 tahun Pak Septian belajar latte art ya, benar namanya latte art. Iya. Ya benar. Latte art itu dia kelihatan banget orangnya yang nggak menyerah gitu. Jadi kalau ada teman-teman di sana yang mulai dari awalnya udah nyerah duluan, ya pikirkan lagi kenapa kamu memulai untuk menjadi yang kamu pilih kayak gitu kan. Oke, keren banget perbincangan kita hari ini sama Septian. Jadi seru banget sih ngobrol-ngobrol. Jadi saya tahu tentang kopi, walaupun saya tidak terlalu bisa meminum kopi karena asam lambung. Jadi tidak apa-apa, sekarang ada di apa? Decaf Coffee gitu dia. Oke. Kenapa sih saya punya ingatan yang sangat pendek kayak gitu. Oke, itu dia. Sekian dari Mocan FM. Semoga next time kamu teman-teman di sana dengerin kita lagi. Banyak banget sih bakal kita bahas di sini, nggak tentang perhotelan ataupun pariwisata, walaupun kita sekolahnya pariwisata dan perhotelan. Karena kita akan bahas segala informasi atau segala hal yang pingin orang-orang pasti bakal dengerin gitu. Itu dia dari Mocan FM. Saya pamit. Silakan, Septian pamit juga nggak? Apa masih mau di sini? Kami pamit dulu. Sampai jumpa di next Mocan FM. See you. Salam bright.